Bingung melangkah usai lulus SMK? Ini 6 peluang buat kamu Sobat Edukasi. Jika kamu lulusan SMK dan masih bingung untuk melangkah kemana, coba pikirkan terlebih dahulu dengan baik langkah apa yang tepat. Terkadang ada pertanyaan yang muncul bagi lulusan SMK. Apa itu? Biasanya pertanyaannya adalah, mau kemana setelah lulus? Tentu hal ini membuat sebagian lulusan SMK bingung untuk menjawabnya. Apakah mau bekerja, atau melanjutkan kuliah, atau malah membuka suatu usaha? Semua menjadi pilihanmu yang harus segera diputuskan agar tidak menjadi pengangguran. Melansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, ini adalah peluang untukmu. 1. Kerja jadi pegawai swasta. Jika kamu ingin bekerja, pilihan pertama ialah menjadi karyawan atau pegawai swasta. Bekerja sebagai pegawai swasta tentunya sedikit berbeda dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun pekerjaan lainnya. Ada banyak kelebihannya, gaji lebih besar. Berbeda dengan pegawai negeri yang sistem gajinya sudah diatur oleh pemerintah. Menjadi pegawai swasta, kalian bebas bernegosiasi gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Kalian bahkan bisa memiliki gaji 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri meskipun sama-sama masih fresh graduate. Mudah mengembangkan diri. Kebijakan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini, maka akan memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berkarya dan meningkatkan skill atau kemampuannya untuk mencapai suatu target. Cepat naik pangkat. Di pegawai swasta jenjang karir mungkin berbeda-beda tiap perusahaan dan bidang pekerjaan. Tapi jika seorang pegawai swasta mampu memberikan kinerja positif dan progresif, biasanya akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Impian bagi lulusan SMK pasti mendapatkan pekerjaan. Sebab, selama 3-4 tahun di sekolah sudah mendapatkan ilmu teori maupun berhadapan dengan alat-alat praktikum. Jadi, sekarang waktunya untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kamu dapatkan. Jika ada lowongan kerja khusus SMK, maka segera daftar. Mereka biasanya percaya bahwa semangat belajar lulusan SMK belum luntur alias masih menggebu-gebu. Untuk mencari perusahaan yang tepat, kamu harus rajin berselancar di internet dan mulailah dengan memperbaiki portofoliomu. Kumpulkan hasil tugas-tugas menjadi satu folder agar HRD di perusahaan tertarik merekrutmu. Selain itu, kamu juga bisa bertanya ke bursa kerja khusus atau BKK yang ada di sekolahmu, karena biasanya setiap SMK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, termasuk rekrutmen lulusan. 2. Mendirikan usaha milik sendiri. Jika tak ingin kerja jadi pegawai swasta, lulusan SMK juga dapat mendirikan sebuah usaha sendiri. Usaha milik sendiri ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu usaha secara digital atau online freelance dan mendirikan perusahaan secara onsite. Tentunya masing-masing dari kedua opsi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa lulusan SMK dapat menentukan opsi yang lebih tepat untuk dirinya dengan melihat peluang dan kemampuannya. 3. Kerja freelance. Kerja sebagai freelance merupakan salah satu opsi yang dapat lulusan SMK pilih sebagai penghasil pundi-pundi uang. Pekerjaan freelance sama sekali tidak terikat oleh suatu badan usaha atau perusahaan, hanya terikat kontrak antara klien dan freelancer. Setelah kontrak atau proyek selesai maka sudah tidak ada ikatan lagi di antara keduanya. 4. Mendirikan perusahaan. Jika kamu punya modal dan berkeinginan keras untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka hal ini bisa dilakukan. Perusahaan bisa berupa perusahaan berbasis digital maupun berbasis non-digital. Untuk perusahaan berbasis digital misalnya mendirikan studio game atau mendirikan studio animasi atau produk berupa digital. Sedangkan untuk perusahaan non-digital contohnya mendirikan kafe, membuat sebuah toko baju atau produk berupa barang. 5. Kuliah. Jika kamu ingin mengasah skill dan pengalaman, maka kamu bisa kuliah. Ambillah jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan kalian, jangan mengambil jurusan lain atau jurusan yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi kalian saat di SMK. Karena jika kalian mengambil jurusan yang berbeda atau tidak berhubungan dengan jurusan kalian saat di SMK, maka kalian harus belajar lagi dari awal. 6. Jadi PNS. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS adalah impian banyak orang. Tentu alasannya ialah ingin mendapatkan pendapatan yang tetap, terjamin hidupnya, mendapatkan dana pensiun, dan jenjang karir yang jelas. Namun, untuk menjadi PNS tidak mudah, karena belum tentu setiap tahun ada rekrutmen PNS. Juga prosesnya cukup panjang. Demikian beberapa hal yang bisa kamu pilih setelah lulus dari SMK. Namun, kamu sebagai lulusan SMK sudah punya modal kedisiplinan, kepemimpinan, ketekunan, keberanian, tanggung jawab dan solidaritas selama di bangku SMK. Semoga kesuksesan dan keberhasilan menjadi milik kamu Sobat Edukasi. Terima kasih.